Hadapilah kenyataan. Di dunia ini tidak semua keinginanmu akan terkabul. Kalau kau hidup lebih lama lagi, kau akan sadar kalau hidup itu tidak lebih dari kesedihan, penderitaan, dan kekosongan. Di berbagai sudut kota di Indonesia, kita bisa melihat wajah-wajah lelah dari orang-orang yang setiap hari berjuang hanya untuk bisa bertahan hidup. Mereka bangun sebelum matahari terbit, mendorong gerobak, mengais sisa bahan makanan di pasar, atau berdagang keliling dengan untung yang sangat-sangat kecil. Mereka bukan tidak bekerja keras, justru mereka adalah orang yang paling ulet dan paling pekerja keras. Namun, seringkali hidupnya itu tidak kunjung bisa membaik. Sementara di sisi lain, ada kehidupan sebagian kecil masyarakat yang berlangsung sangat berbeda 180 derajat. Mereka tinggal di kawasan elit yang bersih dan tenang. Semuanya itu serba mewah. Bahkan rumahnya pun seharga puluhan sampai ratusan miliar rupiah. Mereka menikmati akses pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki kendali atas banyak sumber daya. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya terlihat begitu nyata, dan seolah ini dianggap biasa saja. Ketika si miskin dianggap sebagai beban, bukan sebagai korban dari sistem yang timpang, maka tanpa kita sadari, kita sedang membangun masyarakat yang buta terhadap keadilan. Dan di negara kita, di Indonesia, banyak orang miskin yang tidak hanya mengalami kesulitan ekonomi, tetapi juga mengalami penyingkiran sosial secara perlahan. Suara mereka jarang dan bahkan tidak pernah didengar. Keputusan-keputusan penting dibuat tanpa melibatkan mereka sama sekali. Bahkan, dalam pendidikan sekalipun, suara mereka kerap diabaikan. Sistem mengajarkan untuk taat dan mengikuti, bukan untuk berpikir dan mempertanyakan. Dan pada titik inilah muncul pertanyaan yang sangat-sangat penting. Apakah orang miskin itu memang diciptakan untuk diam? Buku Pedagogy of the Operates karya Paulo Freire memberikan kerangka berpikir untuk bisa memahami situasi ini. Freire menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang tidak adil, pendidikan seringkali tidak bisa membebaskan, melainkan menindas secara halus. Mereka yang miskin bukan hanya ditekan secara ekonomi, tetapi juga dikondisikan agar menerima kenyataan tanpa melawan. Mereka diajarkan untuk merasa bersalah atas kemiskinan mereka sendiri, alih-alih memahami bahwa mereka adalah bagian dari struktur yang tidak adil. Dan melalui buku ini, Freire mengajak kita untuk bisa melihat pendidikan sebagai jalan menuju kesadaran, bukan hanya sekedar menghafal, tapi memahami realitas sosial dan membangkitkan keberanian untuk bisa mengubahnya. Maka, pembebasan tidak dimulai dari revolusi yang besar, tetapi dari kesadaran sederhana, bahwa mereka, orang-orang yang miskin itu, yang selama ini disuruh diam, sesungguhnya memiliki suara yang sangat penting untuk kita dengar. Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Operates menyatakan bahwa pendidikan bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan dari guru ke murid, tetapi sebuah hubungan timbal balik antara manusia dan realitas sosialnya. Salah satu kutipan yang sangat terkenal dari bukunya itu adalah, pendidikan sejati adalah bukan tindakan mengisi, tetapi tindakan untuk bisa membebaskan. Education must begin with the solution of the teacher-student contradiction. It must be for graduate, not for the operates. Artinya, sebuah pendidikan yang sejati tidak boleh menjadikan murid sebagai objek pasif yang harus bisa menerima informasi saja. Murid, terutama mereka yang berasal dari kelompok yang tertindas dan miskin, harus dan wajib dilibatkan secara aktif dalam proses berpikir, bertanya, dan memahami kenyataan hidup mereka sendiri. Pendidikan harus menjadi alat untuk bisa membangkitkan kesadaran kritis mereka, bukan sebagai alat untuk membuat orang diam dan tunduk saja. Dalam konteks di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana sistem pendidikan kita seringkali masih menggunakan pendekatan satu arah. Guru dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak, sementara murid hanya sekedar mencatat, menghafal, dan mengerjakan ujian saja. Akibatnya apa? Banyak siswa dari kalangan miskin tidak pernah mendapat ruang untuk bisa memahami akar masalah yang mereka hadapi. Mereka tumbuh tanpa kesadaran bahwa kemiskinan mereka bukan hanya akibat dari kurangnya usaha, tetapi juga dari ketimpangan sistemik. Dan Freire juga mengkritik model pendidikan yang ia sebut sebagai banking model of education. Yaitu apa? Yaitu sistem di mana murid dianggap sebagai celengan kosong yang tinggal diisi saja oleh guru. Dan ia menulis, "The more student work at storing the deposit entrusted to them,
the less they develop the critical consciousness. Paulo Freire, Pedagogy of the Operates. Model pendidikan seperti ini membuat para siswa miskin merasa tidak punya kekuatan untuk bisa mengubah keadaannya. Mereka sekedar dilatih untuk menjadi baik dan patuh saja di tengah sistem yang tidak memberi mereka ruang untuk bertanya, mengapa ketidakadilan ini terus terjadi? Mengapa akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerja layak masih sangat timpang di negeri ini? Dan disinilah pentingnya kesadaran kritis, konsep inti dari Freire. Kesadaran kritis bukan berarti memberontak sembarangan, melainkan memahami kenyataan sosial secara mendalam, lalu mencari cara untuk bisa mentransformasikannya. Kesadaran ini tumbuh dari dialog, dari pertanyaan yang jujur, dan dari keberanian untuk melihat bahwa kemiskinan itu bukanlah aib, melainkan persoalan bersama yang harus diselesaikan secara kolektif. Kesadaran tidak muncul begitu saja, ia tumbuh dari pengalaman tertindas, dari rasa heran, dan dari pertanyaan-pertanyaan kecil yang sebelumnya dianggap tidaklah penting. Dalam masyarakat yang menindas, orang miskin diajarkan untuk menerima nasib saja. Mereka dibentuk untuk bersyukur tanpa bertanya, untuk taat tanpa mengerti, dan untuk diam agar dianggap baik. Tapi, begitu seseorang mulai sadar bahwa kemiskinan itu bukanlah takdir, melainkan hasil dari sistem sosial yang timpang, disitulah perlawanan sejati dimulai. Paulo Freire menyebutkan momen ini sebagai lahirnya kesadaran kritis, yaitu kemampuan untuk membaca dunia secara mendalam dan mempertanyakan struktur yang menindas. Dan ia menulis, "To exist humanly, it's so named the world to change it." Artinya, manusia baru benar-benar hidup ketika ia mampu memberi makna pada dunianya dan berusaha untuk bisa mengubahnya. Inilah yang membuat pendidikan itu harus lebih dari sekedar penyampaian informasi saja. Tetapi juga ia harus memampukan rakyat biasa untuk menyebut kenyataan mereka sendiri. Dan dari sana, membentuk tindakan. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan nyata. Ketika buruh mulai menyadari bahwa upah murah bukan kesalahan mereka pribadi, melainkan hasil dari kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Atau ketika petani kecil mulai memahami bahwa mereka miskin itu bukan karena mereka malas, tetapi karena tanah mereka dipinggirkan oleh modal yang besar. Atau ketika siswa dari keluarga sederhana mulai mempertanyakan, mengapa kualitas pendidikan masih bergantung pada status ekonomi? Kesadaran seperti inilah yang perlahan menggerakkan perubahan sosial mereka. Dan kesadaran bukan tentang marah semata, melainkan tentang memahami akar dari persoalan. Itulah mengapa penguasa sering takut pada rakyat yang sadar, bukan pada rakyat yang miskin. Karena begitu rakyat memahami bahwa suara mereka itu berharga, bahwa penderitaan mereka itu bukanlah kesalahan pribadi, dan bahwa mereka berhak mempertanyakan dan memperbaiki keadaan mereka, maka struktur yang timpang mulai terguncang di sana. Dan dari sanalah perlawanan yang paling bermakna lahir. Bukan dari kebencian semata, tapi dari keberanian untuk bisa memahami. Dan contoh lainnya adalah gerakan pendidikan alternatif yang muncul di daerah terpencil, ketika guru-guru muda memilih tinggal dan mengajar tanpa fasilitas yang memadai, demi bisa membangkitkan harapan anak-anak yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem. Mereka menunjukkan bahwa kesadaran kritis bisa tumbuh dari tindakan-tindakan kecil, asal dilandasi keberpihakan dan empati. Inilah bentuk perlawanan yang tidak selalu tampak besar, tapi nyata dan bermakna. Oke, sebagai orang awam yang masih banyak belajar, gue tidak mengklaim bahwa gue itu paham semuanya. Tapi satu hal yang gue yakini bahwa ada yang salah ketika kemiskinan terus diwariskan, sementara yang kuat terus bisa menikmati keistimewaan. Gue sadar dan paham bahwa perubahan itu tidak akan terjadi jika hanya sekedar marah-marah di media sosial saja. Tapi juga tidak akan terjadi jika kita terus diam dan patuh seperti budak. Kesadaran harus dimulai dari diri sendiri, bertanya, membaca, berdiskusi, dan berani untuk memihak. Dan gue juga belajar bahwa menjadi berpihak itu bukan berarti kita membenci kelompok lain, tapi memilih untuk tidak netral terhadap ketidakadilan. Karena netralitas dalam situasi penindasan seringkali justru malah berpihak pada si penindas. Maka pertanyaan yang gue ajukan di awal tadi sama cuy. Apakah orang miskin itu diciptakan untuk diam saja? Dan hari ini gue jawab dengan yakin, tidak. Tidak, tidak. Mereka tidak diciptakan untuk diam, melainkan terlalu sering dipaksa untuk diam karena tidak punya kekuatan. Dan tugas kita semua adalah, sebagai manusia, yaitu memastikan bahwa suara orang miskin tetap hidup, tumbuh, dan didengar. Karena orang miskin ataupun orang kaya, di mata Tuhan itu, mereka tetap sama.